Halo, berjumpa lagi di Kianus Mawina Talks. Tidak mudah bertahan di hari-hari ini. Tak ada yang siap menghadapi pandemi. Rencana yang sudah tersusun rapih jadi harus jatuh berguguran. Kita dituntut untuk beradaptasi dengan apa yang kita miliki dalam menghadapi normal baru. Brand lokal adalah produk yang diciptakan, didistribusikan, dan dijual di negeri sendiri. Perannya menjadi semakin besar saat ekonomi negara memerah. Inilah Kianus Mawina Talks, bangkitnya brand lokal di masa pandemi. Kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah minus. Tetapi di kuartal kedua kita sudah pada posisi minus 5,3%, sudah minus. Untuk itu, untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Saya sekarang telah terkoneksi dengan Om Singgi dari Sepedagi di Temanggung dan Felicia Emily dari Sepatu Kimin di Bandung. Halo, selamat sore Om Singgi, Mbak Emily. Gimana kabarnya? Kabar baik, halo Kenu. Halo Kianu, halo Mas Singgi. Salam kenal. Ya, Emily, salam kenal juga. No, aku tuh sebenarnya udah pesan ininya loh, sepedanya Om Singgi, tapi belum sampai nih. Ya, harus ngantri berjarak soalnya sekarang. Sekarang kan juga udah pakai sepatunya Mbak Emily nih. Kan juga udah dapet notebooknya nih. Dia juga baru sampai ya? Baru sampai. Iya, thank you ya. Makasih ya. Mbak Emily, saya ingin tahu deh. Nama dari merek sepatunya kan Sepatu Kimin ya. Itu kan namanya unik banget. Sepatu Kimin itu sebenarnya artinya apa sih, maknanya? Idenya dari mana sih? Kok bisa kepikiran nama seperti gitu, Kimin gitu? Ya, jadi sebenarnya gerakan kita pas awal itu adalah mau membantu seorang prostetik di Singkawang namanya Pato Kimin. Jadi dia kerja di rumah sakit Kusta bikin kaki palsu. Kita mau bantu dia buat bisa belajar bikin sepatu pada waktu itu. Jadi Sepatu Kimin itu awalnya dari sepatu dan nama Pato Kimin sendiri. Awalnya itu kita kayak bikin penggalangan dana. Kita ngajakin teman-teman, kebanyakan desainer grafis sama ilustrator buat bikin artwork yang diaplikasi ke merchandising kayak tote bag, kaos dan segala macam itu. Terus kita jual buat ngumpulin biaya sekolah Pato Kimin ke BPP waktu itu. Jadi memang ada sekolah khusus bikin sepatu. Nah, Sepatu Kiminnya kan tadi berasal dari desa Lipososan ya, di Panakan, Singkawang, Kalimantan Barat. Di mana warganya sebagian besar merupakan penyintas dari penyakit kusta atau leprosi gitu. Nah, berarti kan waktu itu banyak yang akhirnya menghasilkan suatu stigma, di mana banyak masyarakat yang akhirnya jadi nggak percaya atau mungkin menganggap mereka agak lebih rendah atau bagaimana gitu. Nah, ini kan sebuah stigma yang sangat tidak mengenakan gitu ya. Bagaimana sih waktu itu bisa melawan stigma tersebut? Oke, jadi sebenarnya saya jelasin dulu kali ya stigmanya kira-kira seperti apa biar ada gambaran. Nah, pada waktu jadi di Desa Liposos ini dia pada awalnya dari cerita yang Pato Kimin itu kita baru ketemu sama warga di Desa Liposos ini nih. Jadi mereka adalah pasien kusta di rumah sakit yang sama yang udah sembuh, tapi kemudian mereka ditempatkan di desa tersendiri lah. Itu lokasinya memang agak jauh di pinggiran kota. Nah, mereka dikasih lahan di situ untuk bertani dan segala macam, tapi dengan kondisi tubuh mereka yang memang kurang lengkap kan, tidak sempurna gitu. Nah, dari situ terus kalau misal yang susah adalah ketika musim kemarau. Di sana air susah dan kondisi lahan mereka itu di perbukitan. Jadi dan sumber air itu ada di bawah. Jadi mereka harus ambil air dengan kondisi tangan mereka yang nggak sempurna, itu susah banget. Awalnya kita mau bantu mereka itu untuk dapat penghasilan tambahan di musim kemarau. Jadi kita kasih pelatihan bikin ekoprint pada waktu itu pertama kali. Kenapa kita bikin ekoprint? Karena ngelihat mereka kondisinya dekat sama hutan, jadi sumber daya daun-daun dan segala macam itu cukup gampang didapatkan.
Nah, kayak gitu. Terus itu yang pertama kali dan kita bikinnya di sistem donasi. Jadi kita jual hasilnya, kemudian kita beliin sembako buat bantu teman-teman di sana dapat seenggaknya bisa buat bantu kehidupan sehari-hari lah. Nah, beberapa karya itu kemudian kita tampilkan atau kita pamerin di Singkawang sendiri. Nah, pada waktu mereka lihat karyanya, orang-orang antusias gitu, lihat, oh ini bagus gitu. Tapi ketika mereka tahu bahwa ini dibuat oleh para penyintas kusta, mereka langsung mundur, kayak, wah, mereka takut lah gitu. Kalau di Singkawang sendiri, penyintas kustanya disebutnya leko. Jadi mereka ada pandangan negatif, mereka nggak mau pegang bahkan karena takut ketular. Nah, dari situ terus kita ngerasa, oh ya berarti memang ternyata benar ya bahwa stigma negatif terhadap kusta kayak dijauhin, dianggap sesuatu yang kutukan dan segala macam itu benar gitu. Kita baru ngerasain di sana. Nah, terus kita ngasih pelatihan lanjutan, produknya kita pakai bahan yang udah lebih bagus, kita coba jual. Nah, dari situ terus dapat ada yang kayak kontak kita bilang, saya mau pesen nih gitu, tapi bisa nggak ada buktinya nggak ya kalau mereka itu memang udah benar-benar terbebas dari penyakit kusta pada waktu itu. Mereka minta sertifikat waktu itu. Terus sedangkan kayak kalau penyakit kan kalau kita sakit juga nggak dapat sembuh dari dokter kan nggak dapat sertifikat ya, kecuali mungkin COVID gitu. Dinyatakan doang secara. Jadinya pada waktu dinyatakan sembuh aja, terus udah gitu mereka dipindahkan ke desa Liposos itu gitu. Nah, dari situ sih. Terus jadinya kami kemudian menggunakan platform sosial media Sepatokimin ini untuk meningkatkan lagi awareness tentang penyakit kusta seperti apa, terus mau membantu juga si warga di sana supaya bisa dapat penghasilan tambahan dan juga skill tambahan juga. Ya, tapi kok di sana tuh unik sekali ya, maksudnya modelnya daun-daun kayak gini, terus katanya ini ecoprint ya, jadi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ya? Ya, jadi ecoprint itu sebenarnya teknik pembuatan material kain yang menggunakan bahan alam seperti daun dan bunga. Terus ditempelin di kainnya, terus dikukus dan segala macam, jadi transfer warna. Nah, dari situ. Kenapa kita pilih, karena awalnya sebenarnya kita udah sempat ngasih pelatihan kayak menjahit, dan yang lebih butuh skill yang lebih halus. Tapi kan karena kondisi tangannya tidak memungkinkan, jadi itu sulit untuk kemudian dilanjutkan. Nah, akhirnya kita pindah skillnya, kita coba nih bikin pakai ecoprint, seenggaknya lebih mudah karena mereka bisa dapat bahan daun dan segala macam di sekitaran rumah mereka di desa itu, karena memang dekat hutan, jadi bisa gampang petik gitu. Tinggal nyiapin kain dan segala macam yang secara proses kerja lebih sederhana lah dibanding kalau harus menjahit atau keterampilan yang lain gitu. Ya, selanjutnya saya mau beralih ke Om Singgih nih. Saya perhatikan rekam jejak Anda ini kan lahir dan besar itu semuanya di Temanggung, Jawa Tengah. Ya, tapi kemudian masuk ke salah satu universitas yang hitungannya prestige lah di Indonesia, yaitu di ITB. Tapi habis itu kembali lagi ke desa tersebut. Berarti hitungannya kan anak desa, lahir besar di desa, hidupnya di desa. Tapi kemudian bisa mendunia. Boleh ceritain nggak sebenarnya dulu tuh awalnya dari mana sih Om dapatkan ide untuk bikin sepeda dari bambu? Ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Saya lahir di Desa Kandangan di Temanggung, Jawa Tengah. Waktu saya SMA itu orangnya agak nakal ya, badung. Sukanya main sana kemari gitu. Pas akhir-akhir masa sekolah itu saya mulai berpikir bahwa kalau saya kalau saya tidak meneruskan ke sekolah yang baik, saya kayaknya nggak akan jadi orang. Jadi mulai waktu itu berpikir bahwa saya harus dapat sekolah yang bagus. Ya nggak tahu tiba-tiba punya pikiran kayak gitu. Dari orang yang cuma main-main, senang main. Tapi mungkin penting ya buat anak-anak muda ya, bahwa bolehlah Anda jadi badung, nggak jelas gitu. Tapi ketika Anda harus melihat masa depan, Anda harus menentukan masa depan dengan jelas ya. Harus berani bersikap berbeda dengan teman-teman yang lain yang biasanya cuma kesana kemari. Ya waktu itu nggak tahu aku. Pokoknya aku merasa harus pulang di tempat yang baik, yang benar gitu. Nah tentu kan satu hal yang menarik nih dari anak yang nggak serius sekolah, kemudian harus cari sekolah yang benar. Dan saya waktu itu kebetulan dapat satu penjelasan dari alumni SMA saya yang kebetulan sudah sekolah di ITB ya, di jurusan desain produk. Nah waktu itu dia ngasih penjelasan ke saya dan saya hanya satu-satunya anak yang tertarik adalah saya, dan kemudian akhirnya saya mendaftar. Ya. Karena saya tahu saingannya banyak,
Saya akhirnya kemudian harus sholat tahajud selama sebulan. Dan Tuhan kayaknya memberikan izin itu untuk saya, anak yang nakal itu, untuk lolos di sana. Bukan karena saya pinter seni rupaan ya, tapi kayaknya Tuhan yang ngasih izin karena saya berkeras hati untuk merubah hidup saya. Seperti itu kayaknya. Nah, ketika saya kuliah di Bandung, ya awal-awalnya sih mimpi seorang desainer kan jadi kerja di perusahaan besar, mendesain mobil atau pesawat terbang atau segala macam lah. Tapi di ITB itu dulu kan ada sekelompok anak-anak muda yang mahasiswa yang suka juga diskusi tentang isu-isu kerakyatan, politik, sosial gitu. Jadi aku mulai berpikir ini lebih cocok ke saya yang orang desa, dan pada dasarnya saya sebenarnya tidak menyukai kehidupan kota. Saya lebih suka kehidupan yang tenang, tentram lah seperti sekarang ini ya. Akhirnya kemudian saya mulai mendalami hal tersebut, dan pada saat saya tugas akhir saya memilih tema yang kaitannya dengan desa, yaitu berbasis craft, berbasis kerajinan. Sebelum Sepedagi kan ada Radio Magno ya, sebenarnya itu kelanjutan dari tugas akhir saya di waktu kuliah. Waktu itu Om juga sebenarnya pernah kan ya menciptakan sebuah gebrakan juga. Waktu itu Om bikin Radio Magna waktu itu pada tahun 2004. Sampai-sampai dinyatakan salah satu produk termewah oleh majalah sekelas Time. Ya, saya mulai dengan 2004 mulai mendapat perhatian dunia, itu 2007, 2008, 2009 waktu itu. Ya waktu itu mengantarkan saya untuk pulang kampung, dan kebetulan saya sendiri orang yang kalau kuliah di ITB itu sebenarnya kan bukan karena mata kuliahnya atau proses pembelajaran yang memang betul-betul bagus dari kurikulum, enggak ya. Tapi di sana itu kan setiap mahasiswa, bagi yang sadar, dia sebenarnya dikasih beban yang sangat berat untuk menjadi orang yang terbaik ya. Nah, menurut saya orang yang terbaik ya tentu saja kalau saya orang desa ya, saya harus mengembalikan apa yang saya dapat di sekolah itu untuk desa saya yang saya tahu mereka membutuhkan ya pengetahuan tampilan itu. Ya ini kesannya sangat heroik ya. Tapi saya memang orangnya kayak gitu. Saya orang yang tidak terlalu banyak berhitung, dan saya pikir ketika itu harus dilakukan ya saya lakukan saja gitu. Ya, nah tapi aku tuh awal mulanya bikin Sepedagi ini bagaimana ya? Katanya aku tuh pernah sakit parah, jadi Om jadi harus membiasakan berolahraga, salah satunya dengan bermain sepeda waktu itu kan ya? Sebenarnya sakitnya nggak parah, tapi bagi saya itu shocking ya waktu itu. Karena saya kan suka meledek teman saya yang setiap habis makan minum obat anti kolesterol gitu. Berapa tahun kemudian aku kena kan, aku pikir kayaknya nggak mungkin lah kena kayak kolesterol itu. Aku tinggal di desa, makannya mungkin lebih sehat kali. Kena juga gitu. Akhirnya ya saya kemudian browsing apa ya kira-kira yang bisa mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh saya. Saya akhirnya memilih bersepeda, dan secara tidak sadar, dan itu saya pilihan yang agak aneh ya, karena saya sebelumnya tidak suka berolahraga. Mungkin karena dorongan untuk menjadi sehat, akhirnya saya memilih bersepeda. Kebetulan di rumah ada sepeda, dan yang membuat saya suka dengan bersepeda adalah karena saya sambil bersepeda itu, pertama saya memilih trek di pedesaan, daerah yang saya sukai. Kedua, saya selalu membawa kamera ya. Dengan kamera itu saya mengabadikan tempat-tempat yang saya sukai, tempat-tempat yang menjadi perhatian saya, dan sekaligus menjadi waktu istirahat. Sehingga agak senang sebenarnya, karena kalau olahraga itu capek gitu. Tapi ternyata dengan olahraga dan memotret itu menjadi satu paduan yang buat saya menyenangkan dan mengasihkan. Kemudian setelah foto itu saya tunjukkan ke keluarga ikut bersepeda juga, jadi makin seru gitu. Kemudian lahirnya sepeda bambu adalah ketika saya mulai tertarik sepeda, kan background saya desain produk ya, jadi saya mulai melihat nih sepeda ini kayaknya keren banget nih produk nih. Aku dulu nggak pernah memperhatikan dengan seksama ya, seperti itu, dan saya lihat sepeda ini kayak radio juga, jadi dia sempurna karena ketidaksempurnaannya. Kalau radio ini nggak ada mesin, ada gambar, sepeda ini nggak ada mesin, dan dia menyehatkan. Jadi ini satu yang menarik. Kemudian saya browsing di internet, dan akhirnya saya nemuin sepeda bambu yang justru banyak dikembangkan di negara yang nggak punya bambu. Nah ini menabok
cukup keras ya ke saya sendiri, yang di mana-mana bambu itu bangun mana-mana di desa, gampang sekali didapat. Sepeda bambu yang dibuat di Amerika yang menjadi referensi saya itu adalah sepeda yang dibuat dengan tangan, dengan teknologi kerajinan tangan. Itu dunia keseharian di dalam aktivitas saya sehari-hari. Jadi kalau saya berpikir kalau saya nggak membuat sepeda bambu nih, kebangetan nih. Berarti kan baik sepedagi ataupun Sfatokimian bisa dikatakan sebuah sociopreneur ya, karena itu kan sama-sama bukan hanya semata mengambil profit, namun juga ikut membantu masyarakat sekitar. Kayak contohnya tadi Sfatokimian yang membantu melawan stigma yang ada di Desa Liposos, dan kemudian juga Om Singgih dengan sepedagi yang membantu untuk memberdayakan pengrajin-pengrajin lokal. Dari yang saya lihat ini ya, dari pandemi ini, sebenarnya sih kita nggak harus lihat yang pahit-pahitnya aja, karena kalau menurut saya banyak sekali hikmah-hikmahnya. Dan kalau kita pintar dalam melihat opportunity, pastilah kita akan mudah dengan survive. Karena dari yang sebelumnya saya pernah interview ya, yaitu sebelumnya ada Om Arto sama juga ada Om Handoko. Mereka membuka mata saya dan membuat saya sadar betapa pentingnya brand lokal, terutama di masa pandemi seperti ini. Karena brand lokal lah nanti yang akan memulihkan perekonomian di dalam negara. Nah, saya ingin tahu kalau pendapat Mbak Emily dan pendapatnya Om Singgih seperti apa dan mengapa. Silakan Mbak Emily terlebih dahulu. Ya, kalau untuk di masa kayak gini, brand lokal jadi penting ya. Apalagi kemarin ini dari masa PSBB kan ada beberapa, dengan ditutupnya akses, kita juga banyak material yang kita nggak bisa masuk. Dari situ kita belajar juga kalau misalnya sourcing-nya semakin dekat sama kita bisa bikin produksinya juga lebih sustainable gitu, nggak tergantung lagi dengan apa yang ada di luar gitu. Terus kalau di masa pandemi ini beruntungnya buat Sfatokimian kita juga dapat kesempatan buat kolaborasi dengan brand-brand lokal untuk mengolah karya ekoprint dari warga itu untuk dijadiin sepatu. Jadi lumayan terbantu warganya dengan apa yang kita lakukan dengan kolaborasi dengan brand lokal ini, yang kemudian juga meningkatkan kepercayaan diri warga bahwa apa yang mereka bikin ternyata juga bisa diterima sama banyak orang gitu. Jadi intinya itu sih, semakin dekat sourcing-nya dengan yang kita punya, lebih mudah untuk kita mengolah dan juga dipakai di kita sendiri. Ya, betul sekali. Saya setuju dengan yang itu. Kalau misalkan menurut Om Singgih seperti apa? Apakah sama atau ada pemahaman yang lain? Ya, saya kira hampir sama ya. COVID-19 ini kan mengingatkan kita tentang suatu kondisi di mana kita harus bisa bertahan di sebuah pandemi yang cukup panjang dan belum jelas ujungnya. Satu hal yang bisa menjadi landasan adalah lokalitas, sumber daya lokal. Jadi orang-orang yang di kota yang tiba-tiba karena ekonomi berhenti di kota, mereka biasanya memilih kembali ke desa. Karena apa? Karena di desa bagaimanapun terbatasnya mereka bisa makan karena desa adalah produsen pangan. Kemudian mereka bisa tinggal kembali dan keluarga atau saudara-saudara lain tanpa harus menyewa rumah dan segala macam. Jadi pada saat pandemi ini lokalitas itu menjadi satu poin. Jadi kalau kita ngomong tentang brand lokal, ya semakin banyak produk-produk itu dibuat lokal, diproduksi lokal dan dikonsumsi lokal, ini akan menyelamatkan kehidupan ya. Karena ketergantungan dengan produsen dari luar atau suplai dari luar ini menjadi sangat tidak terlalu besar seperti itu. Dan katakanlah dengan misalnya produk sepeda ya, produk sepeda ini sekarang kan juga booming ya. Jadi sepeda ini mendapat manfaat dari terjadinya booming sepeda akibat pandemi ya, dan itu menarik ya karena kemudian para konsumen bisa memilih sepeda yang buatan lokal, bahkan dibuat dari desa tapi dengan kualitas yang bagus juga. Berarti kan seperti tadi yang sudah disampaikan, berarti kan ini sebenarnya sebuah opportunity baru ya untuk kita semua ya, terutama untuk brand-brand lokal. Karena sekarang adalah masanya untuk kita harus menggenjot ibaratnya ya perekonomian dalam negeri. Karena kita bisa maju, kita bisa survive kalau ekonomi di dalam negeri kita ini bisa berjalan dengan baik. Iya ya, bahkan waktu itu kan juga Sfatokimian sempat collab karena dengan
Pana, terus juga sekarang itu sama Brodo. Padahal lagi pandemi gini kan, mungkin kan tadi orang mungkin banyak yang takut nggak laku, tapi kok cukup laris juga ya waktu itu ya. Iya ya. Kita sebenarnya sempat deg-degan juga sih waktu mau launching. Apalagi kan waktu itu masih masa PSBB ya, jadi kayak orang nggak butuh masih pakai sepatu gitu, padahal kan di rumah aja gitu. Tapi ternyata responnya lumayan bagus. Dan kemarin ini dengan yang Brodo, kita udah jalan 2 batch. Sebelum yang Brodo, kita udah jalan dengan Pana. Dan ini lagi persiapan untuk launching dengan brand yang ketiga, itu Prabu nanti di bulan September sih rencananya. Selamat ya. Kita tunggu. Oh iya, makasih. Makasih ya Om Singgi, Mbak Emily sudah mau cerita dan berbagi di Kenas Mamina Talks. Sehat-sehat terus, bagi-bagi terus. Thank you. Ya, makasih Ciano. Ya, sukses juga buat Keno ya. Terima kasih buat Mbak Emily. Makasih sukses buat Emily. Sukses juga Mas. Dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan Kenas Mamina Talks. Dalam hidup selalu ada hal-hal yang mengejutkan. Biasanya kita akan bingung, tak tahu harus apa. Sampai akhirnya kita bangkit, mencoba untuk memahami arti dari setiap kejadian. Di normal baru ini kita dituntut untuk beradaptasi. Dituntut untuk menciptakan ide-ide baru, inspirasi baru, agar tidak hanyut dalam kebangkrutan. Saya percaya dengan sepenuh hati jika kita mau berjuang, memajukan brand lokal yang diciptakan, didistribusikan, dan setidaknya dikonsumsi di negeri kita, pastilah ekonomi kita akan membaik. Saya Kenas Maminata, salam dan sampai jumpa.